Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proposal mahasiswa wirausaha yang berjudul Buket Gift. Anggota dari kelompok kami adalah Kariza dari kelas pendidikan IPA C, Alditya Bagus Zamroni dari kelas IPA B, Almah Yuliana dari kelas IPA B, Fradita Nindi Astari dari kelas IPA B, dan Rizky Ciptaningrum B dari kelas IPA B. Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Suitosinggi MPD. Nah, topik bahasan pada proposal ini yaitu ada ringkasan, peluang, target pasar, sumber daya, pesaing, strategi, bisnis model, program kegiatan, serta proyeksi keuangan. Pada pokok bahasan pertama yaitu ringkasan. Peluang usaha buket ini muncul pertama kali setelah melihat masyarakat ketika mendatangi suatu perayaan yang dimana biasanya itu tidak membawa atau bahkan lupa membawa sebuah hadiah. Di sini usaha buket lahir untuk mengatasi permintaan pembeli terkait hadiah atau kado yang spesial namun tidak menguras kantong terlalu dalam. Untuk sasaran yang dituju itu ada mahasiswa Universitas Tidar, siswa-siswi SMP, SMA, dan masyarakat pada umumnya usia remaja dan dewasa. Pemesanan buket maksimal H-1 dan pelanggan dapat request atau menentukan sendiri jenis makanan apa yang dibutuhkan. Selanjutnya ada peluang. Di zaman sekarang tidak afdol rasanya apabila kita menghadiri sebuah perayaan seperti acara wisuda, pernikahan, anniversary, maupun acara ulang tahun tanpa membawa buah tangan. Nah, melalui peristiwa ini kami melihat adanya sebuah peluang. Peluang itu yaitu berupa buket gift. Kami berusaha untuk menyediakan kreasi berupa buket gift untuk nantinya bisa diperjualbelikan kepada konsumen. Buket yang kami jual ini sangat mengedepankan kepuasan konsumen atau pembeli dengan memperhatikan dana yang dimiliki oleh konsumen. Jadi nanti sifatnya bisa fleksibel sesuai dengan budget atau dana yang dimiliki oleh konsumen. Buket gift yang kami jual juga dapat sesuai dengan request, maksudnya seperti mau serba warna biru, serba warna pink, dan sebagainya. Selain itu, kami juga menyediakan layanan antar tanpa adanya ongkos kirim hingga ke tempat pembeli atau konsumen. Dengan begitu, tidak akan merepotkan konsumen untuk harus keluar rumah. Lanjut ke target pasar. Target konsumen dari usaha ini adalah usia remaja dan dewasa, terlebih khususnya para mahasiswa Universitas Tidar, siswa-siswi SMP atau SMA, dan orang-orang lain yang membutuhkan buket di wilayah Kabupaten maupun Kota Magelang dan Yogyakarta. Target pasar yang dipilih itu adalah mahasiswa karena biasanya mahasiswa memberikan hadiah untuk teman mahasiswa lainnya pada waktu-waktu tertentu seperti saat acara wisuda. Selain itu, usia mahasiswa adalah usia yang mendekati matang untuk ke jenjang pernikahan, maka mahasiswa dapat memberikan buket ini sebagai hadiahnya, sehingga usaha ini diharapkan mampu menjadi salah satu usaha yang dapat menarik calon konsumen untuk memenuhi kebutuhan para mahasiswa. Buket makanan ini sangat cocok untuk dijadikan buah tangan karena mempercantik tampilan berfoto seseorang. Nah, keunggulan dari buket gift sebagai hadiah ini bisa ditampilkan untuk mempercantik foto apabila ada perayaan tertentu. Estimasi jumlah pelanggan adalah 6 buah per minggu atau sekitar 288 buah per tahunnya. Jumlah konsumen memasuki masa wisuda akan sangat banyak, yaitu diperkirakan pada bulan November, Februari, Mei, dan Agustus. Selain masa wisuda, pembeli biasanya memberikan buket ini untuk hadiah ulang tahun atau pernikahan. Estimasi keuntungan yang diperoleh adalah sekitar 2.592.000 per tahun atau sekitar 216.000 per bulan.
Kemudian lanjut ke sumber daya. Ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh usaha ini cukup melimpah dan dapat dengan mudah ditemukan. Bahan makanan ringan dan kertas hurep dibeli secara offline, sedangkan kebutuhan lainnya yang sulit ditemukan dibeli secara online, misalnya seperti pita dan sebagainya. Peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan proses produksi yaitu gunting, cutter, penggaris, dan sebagainya. Keterampilan dan pengetahuan pasar yang diperoleh itu melalui otodidak, yaitu melalui menonton video YouTube yang menampilkan trik atau metode untuk membuat buket yang benar dan menarik. Keterampilan yang dibutuhkan diantaranya yaitu keterampilan untuk melipat, membungkus, packing, dan finishing. Untuk kedepannya, kami akan menambah jenis buket, yaitu buket bunga dan buket foto Polaroid, sehingga dengan jenis yang variatif ini kami dapat menyediakan produk-produk yang baru dan berbeda. Estimasi jumlah dan biayanya yaitu 2 kali lipat atau sekitar 1 juta yang diperoleh dari patungan bisnis dengan teman yang menjadi rekan kerja aktif, sehingga rekan bisnis tersebut berhak memperoleh dividen dari modal dan gaji dari hasil kerjanya. Selanjutnya ada pesaing. Usaha seperti ini memang sudah banyak, namun belum ada buket sejenis yang menyediakan dengan variasi yang berbeda. Misalnya tadi seperti kami bikin bervariatif, ada buket snack, ada buket foto Polaroid, ada juga buket boneka. Selain toko-toko offline, ada juga pesaing melalui toko online. Pelanggan mereka menyasar anak-anak muda. Keunggulannya jangkauan mereka cukup luas, tapi tentu ada kekurangannya, yaitu daerah pedesaan belum semuanya menjangkau dan masih ada yang lainnya. Sehingga dari pengamatan yang telah dilakukan, kami akan menghadapi berbagai persaingan yang ketat dalam menjalankan usaha. Namun kami sangat yakin bahwa dengan adanya berbagai tantangan ini, tingkat kreativitas kami akan meningkat agar mendapatkan ide sebaik mungkin untuk menarik konsumen. Ditambah dengan jumlah penduduk yang cukup padat yang didominasi oleh kaum muda di Magelang. Usaha ini masih sangat menjanjikan dan merupakan peluang yang bagus dalam menciptakan lingkup pekerjaan demi keuntungan yang besar dan meminimalisir angka pengangguran. Lanjut ke strategi. Strategi dari kami adalah membuat buket yang melengkapi kekurangan dari pesaing kami. Nah, dengan demikian, kami akan memiliki daya saing dengan toko-toko lain. Sebagai contoh, dalam penjualan buket kita menjualnya secara offline maupun online, sehingga target pemasarannya akan semakin luas, dibantu melalui aplikasi berbelanja online seperti Shopee, Lazada, dan Bukalapak yang semakin kesini yang diminati oleh para pemuda. Terutama dengan kelebihannya yang kami tawarkan, seperti menyediakan pemesanan online dan offline, menyediakan pelayanan door-to-door, promosi gratis atau free ongkir, menyesuaikan budget konsumen, kualitas terjamin, menyediakan berbasis COD dan pembayaran bisa tunai maupun non-tunai. Kemudian bisnis model canvas, kurang lebih seperti ini, ada key partners, key activities, kemudian ada value propositions, customer relationship, channel, dan sebagainya. Teman-teman bisa mengamati sendiri. Kemudian ada milestone. Nah, pada bagian ini teman-teman juga bisa mengamati mulai dari jadwal, budget, manajer, dan departemennya. Strategi pencapaian. Terlebih dahulu membuat perencanaan usaha dengan membuat deskripsi usaha, memikirkan strategi pemasaran, memahami pesaing dan tingkat persaingan, mendesain pengembangan usaha, menetapkan anggaran biaya sesuai modal yang dimiliki, membuat perencanaan operasional dan manajemen, dan memperhitungkan biaya dengan menentukan jenis usaha yang sesuai dengan modal. Strategi pencapaian. Agar produk kita lebih dapat dikenal oleh masyarakat dan demi kelangsungan usaha,
maka strategi yang kami lakukan adalah dengan mengikuti perkumpulan dengan relasi yang berkaitan guna sebagai ruang interaksi bagi pelaku usaha baru dan relasi, menjadikan hubungan timbal balik kebaikan yang ditopang oleh norma, nilai, rasa kepercayaan antar satu dengan yang lainnya. Kemudian program kegiatan. Pada bulan Juni, kegiatannya yaitu persiapan. Pada tahap awal ini, kami melakukan persiapan seperti mencari tempat untuk membeli bahan buket dan beraneka ragam snack. Untuk tempat membeli bahan, kami memilih toko yang menjual bahan berkualitas, lengkap, dan dengan harga yang relatif murah namun dengan kualitas yang tetap oke. Kemudian pada bulan Juli, kami mempersiapkan untuk penjualan sistem pre-order atau PO. Kita menjual dengan sistem pre-order 3 hari. Sistem PO ini dilakukan supaya buket yang kami jual masih baru dan menggunakan snack sesuai permintaan pelanggan. Jadi pada tahap ini kami berusaha mengumpulkan orderan-orderan yang kami terima. Pada bulan Agustus ada penjualan sistem pre-order. Namun bedanya target utama kami yaitu masyarakat dan anak-anak hingga orang dewasa, karena kami mulai menyebar brosur atau pamflet supaya lebih banyak masyarakat yang mengenal dengan produk kami. Pada bulan September ada memasarkan melalui media sosial. Pada tahap keempat ini kami mulai memasarkan buket ke teman-teman baik anak-anak maupun kalangan remaja dan dewasa melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Lalu pada bulan Oktober, itu kita menerima pesanan. Pada tahap kelima ini, kami mulai menerima pesanan dalam jumlah sedang, karena produk kami sudah lumayan banyak dikenal atau diketahui dan diminati oleh masyarakat dan teman-teman lain. Sehingga tidak menutup kemungkinan apabila ada teman yang memesan produk buket snack kami untuk acara wisuda, acara ulang tahun, dan untuk kado temannya. Proyeksi keuangan. Untuk detailnya, teman-teman bisa membaca sendiri. Jadi buket kami itu ada 3 ukuran. Yang pertama ukuran kecil, ukuran sedang, dan ukuran besar. Untuk snack-snacknya itu ada pada tampilan ini. Teman-teman bisa membandingkan sendiri. Ada bahan baku untuk snack berukuran kecil, sedang, dan besar. Ada juga alat bantu seperti pita, solasi, double tip, dan sebagainya. Proyeksi keuangan masih sama. Ada tempat usaha, sewa kios, dan sebagainya. Total biaya yang dibutuhkan melalui proyeksi keuangan ini adalah Rp3.513.000. Mungkin itu video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.